Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 2. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk bab 4 dengan tema masyarakat. Di dalam pelajaran ini kita akan masuk dalam tema subtema A, yaitu tempat tinggalku. Tarakan 30 Maret 2021 bersama Bapak Andreas Tolo SPDK. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Anak-anak boleh siapkan hati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi tempat tinggal yang menyenangkan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Baiklah, kita akan menyanyikan judul lagu, yaitu Betapa Indahnya Rumah-Mu Tuhan. Anak-anak boleh lihat di bukunya, Bapak akan menyanyikan lagu ini buat kalian. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorai bagimu. Nah, anak-anakku, itu sepenggal bait yang Bapak nyanyikan. Ayat-ayat berikutnya ataupun bait-bait berikutnya anak-anak boleh menyanyikan di rumah mengikuti nada yang Bapak Guru berikan. Perhatikan gambar rumah yang begitu indah dan manis, di mana tempat tinggal untuk kita umat manusia. Anak-anakku, kita akan masuk di langkah pertama, yaitu kita akan menggali pengalaman hidup. Nah, sebelumnya Bapak akan berikan penjelasan buat anak-anak semuanya. Kita lihat bahwa rumah yang dibangun oleh orang tua itu fungsinya untuk kita tempat tinggal. Jadi rumah itu bentuknya harus indah dan bagus, ya, dimana penghuninya di dalamnya pasti ada orang tua, ada anak, ada kakek dan nenek dan lain sebagainya. Nah, rumah itu supaya nyaman, supaya kita tinggal boleh nyaman dan damai, berarti rumah itu tuh harus dibersihkan. Kalau kita betah tinggal di rumah harus dibersihkan, ya, harus dijaga dan dirawat. Ya, kalau orang tua mau minta tolong kepada anak-anak untuk menyapu, anak-anak harus menyapu, ya, seperti itu. Nah, kalau kotor rumahnya harus disapu atau dipel. Kalau kaca jendelanya itu berdebu harus dilap. Nah, rumah itu kita supaya hindar dari panas dan teriknya matahari, hujan, badai, dan juga mara bahaya. Nah, kita harus menggunakan rumah itu dengan sebaik-baiknya untuk kita tempat tinggal, untuk sebagai kita huni. Nah, anak-anak, penjelasannya singkat ini, pasti di dalam rumah itu pasti ada bagian-bagian, ada dapur, ada kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ada gudang, dan juga ada ruang-ruang lain yang digunakan untuk keluarga. Nah, anak-anak, Bapak harap kalian bisa mengerti dengan pelajaran ini yang Bapak jelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan boleh mengerti materi yang Bapak sampaikan tentang tempat tinggal, yaitu rumah kita ini. Nah, sekarang anak-anak boleh mengamati
di dalam buku paket kalian di halaman 151. Di situ ada gambar rumah dan 152. Kita akan masuk di langkah kedua, yaitu menggali pengalaman kitab suci. Anak-anakku, kisah tentang Bapak Abraham. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, ini Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak akan membaca untuk kalian semuanya sehingga kalian bisa mengerti, kalian bisa tahu tentang materi yang Bapak bacakan, isi tentang firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan, kalau punya Alkitab silakan dibuka, ya, silakan dibuka dan dipahami. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan dibuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Itu di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dia berbunyi, ayat yang ke-8 berbunyi, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Nah, itu bacaan firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Nah, penjelasannya adalah Bapak sampaikan kepada anak-anak, di mana kita lihat bahwa Abraham itu diberikan keturunan yang banyak. Dan juga dia diangkat menjadi bapa segala bangsa. Jadi bapa segala bangsa itu tuh adalah Bapak Abraham. Nah, di situ dia katakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat yang 8, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan akan kuberikan menjadi milikmu dan untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Jadi anak-anakku, kita lihat bahwa ketika Abraham tuh berumur 99 tahun, cukup lama loh pada zaman itu. Jadi 99 tahun tuh umurnya banyak, di mana Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham. Tuh dia katakan kepada itu, di mana Abraham diberikan tanah tempat tinggal, yaitu namanya daerah Kanaan itu. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca dan ayat seterusnya dan bisa mengerti dan memahami ayat demi ayat itu jika orang tua membaca dan orang tua boleh menjelaskan kepada kalian. Selanjutnya kita akan masuk di langkah ketiga, yaitu anak-anakku, refleksi dan aksi. Nah, Bapak harap kalian boleh menggambar, ya, menggambar rumah di buku catatan kalian, dan setelah gambar diwarnai, ya, gambar rumah. Ya, Bapak sekali lagi gambar rumah. Ya, nanti kirim ke Bapak. Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini, jawablah pertanyaannya dan kerjakan di buku catatan. Ya, yang pertama, apa saja kegunaan rumah? Tadi Pak Guru sudah jelaskan, ya. 2, bagaimana cara merawat rumah? Kalau rumah kotor tuh kayak bagaimana? 3, bagaimana suasana di lingkungan rumahmu. Jadi tempat tinggal kamu tuh kan pasti ada, lingkungan kamu tuh pasti ada tetangga-tetangga. Itu bagaimana suasananya? Ya, ributkah atau damaikah atau tenang atau dan lain sebagainya. Yang keempat, gambarlah sebuah rumah, ya. Gambarlah sebuah rumah sesuai dengan hati nurani kalian.
Kita akan mengakhiri pelajaran kita ini dengan doa penutup dan berkat. Siapkan hati, kita akan masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kami dapat mengerti akan tempat tinggal kami, selalu merawat dan membersihkan untuk kami tinggal dengan nyaman dan damai. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Shalom.